warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Nah, kita sudah berdoa ya. Semoga dengan kita berdoa, kalian semua itu diberi kepintaran, kecerdasan, sehingga materi yang Ibu sampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh kalian semua ya. Amin. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Jangan lupa absennya, yaitu absen e-learning ya. Maka sok silahkan absen dulu. Udah? Oke, kalau sudah absen e-learning, nah sekarang kalian cari tempat posisi yang nyaman, bersih, supaya belajarnya konsentrasi dan tetap semangat. Oke, coba Ibu mau tanya nih, kemarin belajar apa ya? Iya, yaitu mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, struktur fungsi pada tumbuhan ada apa aja coba? Iya, ada pada akar, kemudian daun, batang, apalagi? Iya, yaitu bunga, buah, dan biji. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kalau kemarin kita belajarnya struktur dan fungsi pada tumbuhan ya. Kalau sekarang jaringannya. Oke, nah sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, menyebutkan macam-macam jaringan tumbuhan. Yang kedua, dapat menunjukkan nama jaringan tumbuhan pada akar, batang, dan daun. Nah, struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini jaringannya atau sel-selnya yaitu aktif membelah. Nah, awas jangan salah paham ya. Aktif membelah bukan berarti jaringan tumbuhannya membelah menjadi dua atau membelah dan membelah. Tetapi maksud di sini membelah yaitu bertambah tinggi ya. Kemudian bertambah besar. Nah, jaringan ini terletak pada ujung akar dan ujung batang. Jaringan ini pula dapat meregang, membesar, dan berdiferensiasi menjadi jaringan lainnya, yaitu ketika dewasa. Nah, berdasarkan lokasinya, jaringan meristem ini ada 3, yaitu pada ujung atau apikal dan samping yaitu pada lateral dan ruas itu di interkalar ya. Nah, yang kedua yaitu ada jaringan penyokong seperti namanya, yaitu penyokong berarti penguat pada tumbuhan. Nah, dindingnya itu tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika tumbuhan tersebut sudah dewasa.
Jadi kalau tumbuhan sudah dewasa ya, nah itu tidak akan membesar lagi atau memanjang lagi ya. Seperti halnya manusia, kalau sudah dewasa ya tidak akan tumbuh tinggi lagi. Tapi kalau manusia bisa tumbuh membesar lagi ya. Tapi kalau tumbuhan kalau sudah membesar, sudah tinggi dan sudah dewasa sudah ya tidak akan membelah lagi ya. Nah, contohnya yaitu jaringan penyokong adalah kolenkim dan sklerenkim. Yang ketiga yaitu jaringan dasar. Nah, jaringan dasar disebut juga dengan jaringan parenkim. Nah, jaringan inilah yang mengisi ruang antar jaringan. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tumbuhan, yaitu seperti batang, akar, dan daun. Nah, jaringan parenkim yang berada di daun yaitu namanya mesofil atau palisade dan spons. Nah, di mana banyak mengandung kloroflas. Sekarang lanjut. Nah, jaringan pengangkut disebut juga dengan pembuluh. Nah, fungsinya apa sih jaringan pengangkut atau pembuluh? Ada yang tahu? Iya, yaitu untuk proses pengangkutan. Namanya juga jaringan pengangkut ya. Nah, yang diangkut apa? Iya, yaitu proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Nah, terdiri dari pembuluh, silem, dan flum. Nah, apa sih silem? Apa sih flum? Iya, silem yaitu pembuluh yang mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan flum yaitu pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Selanjutnya yang kelima yaitu jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung ini disebut juga dengan jaringan epidermis. Ya, letaknya itu di lapisan paling luar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan yang berada di dalam. Nah, jaringan pelindung ini tersusun atas sel-sel menutup seluruh permukaan dengan rapat. Nah, jaringan epidermis ini juga mencegah penguapan yang berlebihan dengan membentuk lapisan lilir anti air atau disebut juga dengan kutikula ya. Nah, sekarang kita bahas tentang jaringan pada akar. Nah, coba kalian perhatikan. Di situ ada gambar jaringan pada akar ya. Ada apa aja coba? Iya, ada rambut akar, epidermis, silinder pusat, korteks ya. Kemudian di situ ada zona diferensiasi ya, zona pembajangan dan zona pembelahan ya. Kemudian ada meristem, apikal, dan tudung akar. Nah, coba perhatikan di paling bawah ya, pada ujung akar terdapat jaringan meristem, apikal, dan tudung akar. Nah, meristem apikal adalah jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar bertambah panjang. Sedangkan tudung akar yaitu melindungi sel-sel meristem saat membelah sehingga tanpa mengalami kerusakan ketika membelah ya, dan dapat mendapatkan tumbuh-tumbuhan kuat ke dalam tanah. Nah, akar berfungsi sebagai apa coba? Untuk apa? Kemarin Ibu sudah jelaskan. Nah, akar berfungsi apa coba? Iya, yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder
jaringan terluar akar ya, dan memiliki dinding tipis sehingga air dan mineral sudah masuk ke dalam sel epidermis. Kemudian diteruskan menuju korteks dan silinder pusat. Nah, korteks tersusun atas jaringan parenkim. Dinding selnya tipis, kemudian tersusun ranggang. Nah, berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, kemudian lapisan paling dalam dari korteks yaitu endodermis. Nah, endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Nah, terdapatnya yaitu di pita Kaspari. Nah, pita Kaspari itu berfungsi mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju ke silinder pusat. Nah, silinder pusat ini tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung seperti perisikel dan parenkim empelur. Nah, perisikel berfungsi membentuk cabang akar sehingga akar itu kemana-mana ya. Iya, tidak di situ aja, tapi bercabang mana-mana. Nah, jaringan pengangkut terdiri dari silem dan flum ya. Nah, sekarang lanjut yaitu jaringan pada batang. Nah, kalian perhatikan gambarnya ya. Oke. Nah, batang terdiri atas jaringan epidermis, korteks, dan jaringan pengangkut. Nah, tadi bagian terluar batang mudah tersusun atas apa coba kalau bagian luar? Iya, yaitu epidermis. Nah, kalau pada batang dikotil yang dewasa, epidermisnya akan rusak dan akan digantikan oleh peristem atau jaringan gabus. Nah, korteks batang tersusun atas jaringan parenkim. Kemudian berkas pengangkut batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Nah, pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun teratur dalam lingkaran. Nah, di antara silem dan flum. Nah, kemudian terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah, sedangkan batang monokotil berkas pengangkutnya tersebar. Ya. Nah, sekarang selanjutnya yaitu jaringan pada daun. Nah, anak-anak, pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan apa coba? Iya, yaitu epidermis. Nah, tadi epidermis fungsinya untuk apa? Iya, yaitu melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Nah, beberapa daun dilapisi oleh lapisan lilin kutikula yang berfungsi mengurangi penguapan. Sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, rambut-rambut, dan sisik. Nah, stomata dapat membuka dan menutup, ya, sesuai kondisi lingkungan. Nah, di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan berbentuk silinder, yaitu tersusun padat, banyak mengandung klorofil. Nah, disebut dengan jaringan tiang palisade. Nah, di bawah palisade terdapat jaringan bunga karang spons, tersusun atas sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar dan mengandung klorofil, ya. Nah, di dalam daun juga mengandung silem, ya, yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Dan flum tadi apa? Mengangkut hasil fotosintesis. Nah, klorofil itu cat hijau daun ya anak-anak. Nah, klorofil itu sangat efektif menyerap cahaya. Nah,
seperti warna merah, biru, dan ungu. Klorofil memantulkan atau meneruskan cahaya warna hijau sedikit kuning, kemudian ditangkap oleh mata manusia, sehingga manusia melihat bahwa daun berwarna hijau atau hijau ke kuning-kuningan, ya. Nah, oke, materi ini sudah selesai. Mari anak-anak kita simpulkan bareng-bareng. Iya, tadi terdapat macam-macam jaringan pada tumbuhan ya. Ada jaringan apa saja tadi? Iya, ada jaringan meristem, jaringan penyokong, kemudian jaringan dasar atau parenkim, kemudian jaringan pengangkut, ya, kemudian jaringan pelindung atau epidermis, iya, kemudian ada terdapat pada batang, ya, sebelum batang, iya, yaitu akar, kemudian batang, nah, kemudian daun. Oke, materi ini kita sudah selesai. Ibu ucapkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.